Kemana ruh manusia setelah meninggal? Pernahkah terlintas dalam benak kita pertanyaan besar ini, kemana sebenarnya ruh manusia pergi setelah meninggal dunia? Pertanyaan ini sering muncul ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Ada rasa rindu, ada pertanyaan, dan ada harapan, apakah ruh mereka baik-baik saja di sana? Hari ini, mari kita bahas dengan lebih dalam. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak Anda semua untuk ikut merenung bersama. Bayangkan sejenak, seandainya ajal menjemput kita malam ini, sudah siapkah ruh kita menempuh perjalanan panjangnya? Detik-detik ruh dicabut, sahabatku, kematian bukanlah akhir. Ia hanyalah pintu gerbang menuju alam berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ruh orang beriman akan keluar dengan lembut, seperti air yang mengalir dari mulut kendi. Betapa indah dan tenangnya proses itu. Namun, sebaliknya, ruh orang kafir atau orang yang durhaka akan dicabut dengan keras, bagaikan besi berduri yang diseret dari kain basah. Sakitnya luar biasa, hingga seluruh malaikat yang hadir ikut menyaksikan kesengsaraan itu. Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing, ruh yang manakah yang kita inginkan saat ajal menjemput? Perjalanan ruh menuju alam barzakh. Setelah ruh meninggalkan jasad, ia akan dibawa oleh malaikat. Ruh orang beriman akan disambut penuh kehormatan. Malaikat penjaga langit akan membukakan pintu-pintu langit baginya, naik hingga ke hadirat Allah. Lalu Allah berfirman, catatkanlah hambaku ini di Iliyin, dan kembalikan ia ke bumi. Dari bumi aku ciptakan, ke bumi ia kembali, dan dari bumi pula ia akan dibangkitkan. Sedangkan ruh orang yang durhaka, ketika dibawa naik, pintu langit tertutup rapat. Malaikat penjaga berkata, tidak ada tempat untuk ruh yang busuk ini. Lalu Allah berfirman, tuliskan catatannya di sijin, lalu kembalikan ia ke bumi. Dan ruh itu dilemparkan dengan keras, jatuh ke jasadnya, menunggu azab kubur. Sahabatku, bayangkan betapa berbeda nasib antara ruh yang beriman dan ruh yang durhaka. Disinilah letak pentingnya amal kita. Alam barzakh, persinggahan ruh. Alam barzakh adalah dunia perantara, tempat ruh menunggu hingga kiamat. Di sini, kubur bisa menjadi taman surga atau lubang neraka. Ruh orang beriman akan mendapatkan ketenangan. Kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang, dan pintu surga dibukakan untuknya. Ia bisa melihat tempatnya di surga kelak, sehingga hatinya tenang menanti. Namun, ruh orang durhaka akan merasakan azab. Kuburnya menyempit hingga tulang rusuk saling bertautan. Pintu neraka dibukakan, panas dan siksaan terus menghampirinya. Sahabatku, pernahkah kita mendengar kisah mayat yang sulit dikuburkan? Atau wajah yang tampak tersenyum ketika meninggal? Semua itu adalah tanda-tanda bagaimana ruh merasakan alam barzakh. Pertemuan ruh di alam barzakh. Menurut penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, ruh-ruh orang beriman bisa saling bertemu. Mereka menyambut ruh yang baru datang, bertanya tentang keluarga dan sahabat yang ditinggalkan di dunia. Bayangkan sahabat, orang tua kita yang telah tiada bisa saja bertanya, bagaimana kabar anakku? Apakah dia masih istiqomah dalam sholat? Apakah dia masih mendoakanku? Betapa bahagianya jika mereka mendengar kabar baik dari kita. Namun, betapa sedihnya jika kabar yang sampai justru penuh maksiat. Lalu bagaimana dengan ruh orang durhaka?
Mereka tidak bisa bebas bertemu. Ruh mereka dipenjara, disiksa, tidak bisa berkumpul dengan ruh-ruh lainnya. Nauzubillah. Hubungan ruh dengan dunia. Sahabatku, mungkin ada yang bertanya, apakah ruh bisa kembali melihat keluarganya? Sebagian ulama mengatakan, ruh bisa mengetahui keadaan keluarga, terutama melalui doa dan amal yang dihadiahkan kepadanya. Doa anak soli akan menjadi cahaya yang menerangi kubur orang tuanya. Namun ingat, ruh tidak bisa kembali hidup di dunia, tidak bisa menampakkan diri, kecuali dengan izin Allah. Maka, jika ada yang mengaku melihat arwah, kita perlu hati-hati, karena bisa jadi itu tipu daya jin. Penantian hari kiamat, ruh akan terus berada di alam barzakh hingga hari kiamat tiba. Bagi orang beriman, masa ini bagaikan tidur nyenyak yang menenangkan, seperti seseorang yang beristirahat setelah lelah bekerja. Namun, bagi orang durhaka, masa ini penuh penantian yang menyakitkan. Azab demi azab dirasakan tanpa henti. Hingga akhirnya, sangkakala ditiup. Semua manusia dibangkitkan, ruh dikembalikan ke jasad, lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, sekarang mari kita renungkan, ruh kita kelak akan kemana? Apakah ia akan disambut dengan senyum malaikat, atau justru dilemparkan dengan hina? Bekal yang kita bawa bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas. Satu-satunya yang menyertai kita hanyalah amal solih. Maka, mulai hari ini mari kita perbanyak istighfar, sedekah, salat malam, dan doa. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun, karena semua akan menemani ruh kita kelak. Bagaimana menurut sahabat? Apakah Anda percaya bahwa amal sekecil apapun bisa menentukan perjalanan ruh kita? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Insya Allah kita bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke sahabat-sahabat Anda, dan tekan subscribe, agar kita bisa terus menambah ilmu bersama. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang husnul khotimah, ruhnya tenang, dan kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW dan orang-orang solih. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.